25. Sekretaris baru. Hari ini 3 bulan usia pernikahanku dengan Mas Raka. Ia makin menunjukkan kasih sayangnya kepadaku. Ia juga tidak mempermasalahkan diriku yang tidak mengajar lagi di sekolah Naila, karena wali kelas yang dulu cuti melahirkan kini telah kembali beraktivitas. Mas Raka meminta agar aku fokus di rumah saja, supaya tidak kelelahan mengingat kami yang ingin punya momongan. Namun, aku merasa jenuh karena tidak ada kegiatan. Aku pun meminta bekerja di kantornya untuk menggantikan posisi sekretarisnya yang memilih resign karena ikut suaminya dinas keluar kota. Awalnya, Mas Raka menolak, tetapi setelah aku memberikan penjelasan, ia pun setuju. Aku berjanji tidak akan memaksakan diri dalam pekerjaan hingga kelelahan. Aku juga akan tetap fokus agar segera hamil dan melahirkan anaknya. Harus janji, gak boleh capek-capek. Kapanpun, saya selalu siap bantu kamu. Saya kasih kamu kantor, karena saya gak mau kamu banyak mikir, karena suntuk di rumah. Mas Raka mengingatkanku sebelum aku mulai menginjakkan kaki di perusahaan keluarga mereka. Iya mas, aku janji. Ingat satu hal lagi, jangan dekat-dekat dengan laki-laki lain di kantor ini. Ya ampun, ternyata suamiku sangat posesif. Lagipun, siapa yang mau dekat sama saya mas? Status saya udah jadi istri. Orang-orang kantor juga pasti tahu kalau saya istri mas. Aku menggeleng mendengar permintaannya. Bisa aja mereka hanya ingin menikmati kecantikan kamu. Ada saja jawabannya. Udah ah, mas ada-ada aja. Saya mau ke ruangan. Aku pun berbalik badan dan berniat keluar dari ruangannya. Namun, baru satu langkah, ia langsung meraih tanganku. Kamu gak kasih saya penyemangat dulu? Ia menggerakkan telunjuknya ke pipi kanannya. Mas ada-ada aja. Lupa ya kalau ini di kantor. Aku mengingatkan dirinya. Memang kenapa kalau di kantor? Saya suami kamu, Mas Raka yang sekarang benar-benar sangat aktif. Papa, aku sengaja menyebut papa mertua supaya Mas Raka melepaskanku. Ternyata usahaku berhasil. Ia tampak terkejut. Aku pun keluar dari ruangannya. Aku terpaksa berbohong kepada Mas Raka karena tidak ingin bermesraan ketika jam kerja. Aku tidak ingin karyawan dan karyawati menilai kami tidak profesional. Apalagi hampir semua penghuni kantor tahu kalau Mas Raka tipe pria yang super dingin dan cuek. Aku tidak mengerti kenapa sikap Mas Raka sangat jauh berbeda dengan yang dulu terhadapku. Sekarang, ia selalu saja ingin bermesraan. Ya, walaupun tahu tempat. Di rumah biasanya hanya di kamar saja. Namun, aku tidak mau kalau ia melakukannya di kantor. Udah pintar ya ngerjain suami. Mas Raka mengirim pesan kepadaku. Aku ingin tertawa membacanya. Aku tidak memberikan balasan, tetapi lebih memilih melanjutkan menyelesaikan pekerjaan. Aku kembali memandang layar komputer dan fokus memasukkan data yang Mas Raka kirimkan tadi melalui email. Mungkin karena aku serius saat ia menjelaskan apa yang harus aku kerjakan, aku pun dengan bangga mengatakan kalau pekerjaan yang aku tangani sekarang sangat mudah. Akhirnya, aku sekarang jadi wanita kantoran, bukan tenaga pengajar lagi. Tidak masalah jika pekerjaanku sekarang tidak sesuai dengan cita-cita awal. Yang penting aku pernah merasakan jadi guru. Aku pernah berada di lingkungan sekolah sebagai pendidik, bukan siswa. Sayang, kenapa chat saya dianggurin? Mas Raka berhasil mengagetkanku. Kini, ia melangkah masuk ke ruanganku, lalu berdiri di sampingku. Saya lagi sibuk, Mas. Tapi kamu tadi baca chat saya. Sepertinya ia tidak terima karena aku tidak membalas pesannya. Iya, Mas. Tapi aku mikir lebih baik menyelesaikan pekerjaan hari ini secepatnya. Aku memberikan alasan.
Tiba-tiba, aku merasa mual mencium minyak wangi Mas Raka. Padahal sebelumnya biasa saja. Aku pun menutup mulut dan hidung menggunakan tangan kanan. "Kamu kenapa sayang?" tanya Mas Raka. "Gak tahu Mas, aku tiba-tiba mual cium aroma parfum kamu." Aku pun mengatakan apa yang kurasakan. "Kok bisa? Tadi waktu di ruangan saya gak apa-apa." Mas Raka tampak bingung. Ia pun mengendus-endus kemeja yang ia kenakan. "Wangi kok. Kenapa kamu mual?" "Apa mungkin aku terlalu lelah hari ini? Aku tadi semangat ingin menyelesaikan pekerjaan supaya tidak kepikiran setelah tiba di rumah. Sebaiknya aku ke pantry untuk mengambil air hangat supaya perutku lebih enakan. Namun, Mas Raka justru melarangku. Ia meminta office boy yang melakukannya. Baru 1 hari melakukan kegiatan di kantor, aku tiba-tiba merasakan mual. Pokoknya, aku tidak boleh terlihat lemah di depan Mas Raka. Jangan sampai ia melarangku ke kantor besok. Mungkin lebih baik aku istirahat lebih awal supaya terlihat segar besok pagi. Aku pun merubahkan tubuh ke tempat tidur dan mencoba memejamkan mata. Sementara Mas Raka masih asyik bermain catur bersama papa mertua di ruang keluarga. Entah kenapa, bukan hanya mual yang kurasakan, tetapi kepalaku juga pusing. Bagaimana ini? Aku tidak mau kalau hari-hariku hanya di rumah jika Mas Raka tidak mengizinkanku ke kantor lagi. Walaupun aku telah menyandang status sebagai istri, tetapi aku juga ingin tetap bekerja sesuai dengan harapanku sejak lulus kuliah. Sebelum aku kembali menutup mata, terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Aku pun meraih benda itu. Ternyata Tania yang menelpon. Tumben ia menghubungiku malam-malam. Apa mungkin ada sesuatu yang penting? "Halo Tan, tumben nelpon jam segini." Aku pun mengangkat telepon dan langsung melontarkan pertanyaan. "Ada hal penting yang ingin aku katakan padamu, Nay." Dari suaranya, sepertinya Tania ingin menyampaikan hal serius. "Ada apa, Tan? Kamu kok serius banget?" "Yang akan aku katakan padamu memang serius, Nay." "Iya, ada apa? Aku siap dengerin nih." Aku tetap semangat membalas. "Tania, walaupun keadaanku saat ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Maafin aku." "Maaf untuk apa?" Aku tidak mengerti kenapa Tania tiba-tiba minta maaf. Aku selalu dihantui rasa bersalah sebelum mengatakan kebenaran padamu, Nay. Ada apa dengan Tania? Kenapa ia berubah menjadi sangat serius? Biasanya kami berbincang tidak seformal ini, tetapi santai. Tiba-tiba aku kembali merasakan mual yang membuatku ingin muntah. Aku pun meminta maaf kepada Tania karena tidak sanggup melanjutkan obrolan malam ini. Setelah kami mematikan telepon, aku segera beranjak menuju kamar mandi. Aku berhasil mengeluarkan apa yang kumakan tadi, tetapi badanku jadi lemas. Aku pun membersihkan mulut lalu kembali ke tempat tidur. Aku mengoleskan minyak angin ke kepala, leher dan perut supaya rasa mual itu tidak muncul lagi. "Kamu kenapa sayang?" Mas Raka kini memasuki kamar. "Kok pucat? Tadi baik-baik aja." Ia pun langsung duduk di sampingku. "Aku muntah, Mas. Aku memilih merebahkan tubuh." "Saya panggilin dokter ya?" Mas Raka tampak panik. Ia pun memijat-mijat kepalaku. "Nggak usah, Mas. Saya bawa tidur aja. Nanti juga pasti enakan." Aku sengaja menolak sarannya supaya ia tidak melarangku besok masuk kantor. "Ya udah, kita istirahat sekarang." Ia menutup tubuhku dengan selimut. Lalu ia merebahkan tubuh di sampingku. Seperti biasa, ia langsung memelukku. Aku tidak mengerti kenapa mual malam ini lebih terasa daripada tadi saat di kantor. Apalagi aku sampai muntah. Aku merasa bersalah kepada Tania karena seolah-olah mengabaikan dirinya. Padahal tadi ia ingin menyampaikan sesuatu. Apa sebenarnya yang ingin ia katakan? Kenapa suaranya seperti orang bingung dan panik? Apa mungkin ia sedang dalam masalah? Aku sebagai sahabat justru menghentikan obrolan. Namun
Aku melakukan itu bukan tanpa alasan. Aku mengingat ucapannya paling serius tadi. Ia mengaku dihantui rasa bersalah kepadaku. Kesalahan apa yang Tania lakukan? Apa ada hubungannya dengan Bimo? Aku menebak seperti itu karena ia yang telah menyampaikan keberadaan Bimo yang kini menetap di kota ini. Aku kembali merasakan mual. Ada apa denganku? Mungkinkah aku sakit, Mah? Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Aku hampir tidak pernah terlambat makan. Aku juga tidak terbiasa makan makanan pedas. Kamu mau lagi, sayang? Mas Raka langsung membantuku duduk. Iya, Mas. Aku minta tolong Mas ambilin air hangat. Dulu, saat aku merasa mual, biasanya langsung enakan setelah minum air hangat. Mas Raka pun keluar kamar untuk mengambil apa yang aku minta. Tiba-tiba panggilan masuk terdengar lagi dari ponselku. Aku segera meraih benda itu. Ternyata nama Tania yang terpampang di layar. Ada apa sebenarnya? Kenapa Tania menelpon lagi? Apa yang ingin Tania sampaikan kepada Kanaya?